Udah mulai nih, kita buka aja kan? Enggak usah. Jadi kita ada di Union Production. Kali ini kita bakal bahas Spider-Man dan Doctor Strange. Ya, bahasa Inggris gue udah kayak anak Jaksel. Enggak, itu bukan Jaksel banget sih. Tapi gue kemarin di Jambi ditanyain mana Jaksel nggak? Gue diem aja, nggak mau jawab. Jadi kita ngebahas Spider-Man sama si dokter ini. Lu nontonnya di mana pas nonton Spider-Man ya, Wan? Gua waktu pertama kali nonton Spider-Man, ini Spider-Man ini kan No Way yang Home. paling baru kan? Iya yang baru. Paling baru tuh gua pertama tuh gitu filmnya ini gua langsung nonton di bioskop sih. Iya. Karena gua nggak mau kena spoiler kan kalau nontonnya entah gitu. Jadi gua begitu ini, udah gitu gua langsung nyari bioskop yang kemungkinan bangkunya banyak yang kosong gitu. Akhirnya dapat tuh di salah satu bioskop ada gitu. Ya udah langsung beli. Reaksi lu gimana pas nonton filmnya itu? Kesan pertama gue nonton itu gue nggak expect ya itu Kecewa lu? nggak gue nggak expect karena ada salah satu karakter yang benar-benar di trailer nggak ada di Daredevil sih, yang lo tau nggak yang scene yang si Tom Holland itu yang lagi dikejar polisi. Iya. Terus ada ini kan pengacara yang buta. Nah itu kan karena kan namanya Daredevil kan. Yep. Itu gue bener-bener gak expect kalau udah dia sih. Wow. Ya yang paling yang pertama gue bener-bener ini banget yang gak expect banget. Terus yang kedua ya pasti karakter Spider-Man yang lama kan, ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Nah itu gue wah ternyata gue kira cuma humor doang gitu, ternyata beneran ada gitu. Pikiran dibubur. Kalau lo pertama nonton? Gue di Jambi mas. Gue di Jambi. Iya, adalah gak perlu gue sebut. Jadi gue nonton reaksi Spider-Man tuh gue kecewa dari mulai kemunculannya. Dan gue pikir kayak Spider-Man tuh bakal kering multiverse kan, kayak lu nonton Spider-Man yang kartun Into Spider-Man. Oh, Into Spider-Verse. Ya, Spider-Verse itu enak banget lo nontonnya kan. Yeah. Ada Gwen Spider-Man, ada Spider-Man yang hitam itu. Nah di Spider-Man gue kecewa karena kemunculannya si Tobey dan Anthony nggak sesuai ekspektasi gue menurut gue. Yang bukannya temennya Spider-Man, maaf ya sedikit spoiler, itu kan temennya Spider-Man yang si bulu tangkis Nat. Nah si Nat ini dia ngebuka tiba-tiba tanpa belajar apapun. Dokter Strange pun hilang, dan Dokter Strange ini pun dia nggak bisa terlalu aktif di film ini karena nanti bakal diituin sama Spider-Man si Tom Holland-nya. Ya itu menurut gue kok kecewa, kemunculannya itu terlalu gampang dan menurut gue kurang epic banget. Padahal secara materi penyajiannya Spider-Man itu langsung bisa lebih bagus lagi kan dong. Iya. Menurut gue kekurangannya setelah itu menurut apa lagi kekurangannya? Kekurangannya ya menurut gue sih ya itu sih yang kayak lo bilang, jadi terlalu apa ya, di akhir-akhir film tuh sedikit terlalu maksain gitu. Jadi endingnya di saat yang itu si Tom Holland yang mau dihilangkan dari bumi gitu kan apa, jadi si Tom Holland minta ke Doctor Strange itu untuk seluruh orang yang ada di bumi ngelupain si Spider-Man ini gitu. Jadi seolah-olah si Tom Holland ini nggak ada di bumi ini lah gitu, seolah-olah gitu. Nah itu menurut gua itu agak maksain sih di ending. kita tarik sejarah yang lebih lama lagi nih dong. Lu sukanya udah kayak COVID ya bro dong bang. Oh iya, panas. Menurut lu yang Spider-Man itu, yang pacar Spider-Man yang bagus menurut lu apa di antara versinya Tobey, Andrew dan Tom Holland? Yang lu suka apa? Yang gue suka ya pasti yang versi si Tobey ya. Emang ya? Iya. Menurut lu kenapa tuh versi Tobey? Karena itu versi Tobey itu benar-benar beda dari Spider-Man yang sekarang ini. Ceweknya yang lu suka si Mary Jane? Enggak sih, kalau gue lebih ke ininya apa? Berat cewek. Lebih ke ini dari kekuatan supernya si Tobey ini, dia di saat mengeluarkan jaring itu dia nggak pakai alat, tapi dia murni dari dalam organ tubuhnya dia sendiri gitu. Enggak, lu menurut maksud gue lu suka versi yang ceweknya mana di antara? Oh, yang ceweknya? Iya, yang ceweknya. Kalau ceweknya ya semuanya sih.
Lu nggak ada lu favorit gitu? Kayak ada Mary Jane atau Gwen? Enggak sih, gue suka semua sih dari semua film Spider-Man itu suka semua. Gue tuh sebel sama Mary Jane yang versinya si Tobey. Dia tuh versi Tobey tuh terlalu banyak dramanya dan Tobey bucin banget kan, terlalu banyak dramanya. Si Mary Jane pengen nikah nggak jadi tiba-tiba. Tobey galau, terus Tobey coba baperin di Spider-Man 3. Nah, gue sukanya karakter Gwen yang menurut gue itu kuat. Tapi sayang banget dia dimatiin di sini. Lu setuju gak sih kalau udah Amazing Spider-Man versi paling buruk? Lu setuju gak di antara 3 ini? Iya, setuju banget. Why, kenapa menurut lu? Ya itu, terutama yang apa bagian si Gwen-nya mati itu terlalu maksain cerita sampai harus dibuat mati gitu si Gwen itu gue maksain banget. Iya sih benar. Kalau dari Amazing Spider-Man Yang pengen gue apain? menurut lo kan lo bilang kan film Amazing Spider-Man kan buruk ya. Nah kalau versi lo buruknya dari segi apa? Gue dari penyajian karakter Spider-Man yang udah dibangun dari era Tobey yang dia tuh bener-bener anak culun gitu kan, tiba-tiba kuat. Nah di si Andrew ini dia sempurna banget, kayak anak cool banget kan, anak gaul main skateboard, tiba-tiba dia enak. Dan jadi Twitter kenapa harus dibikin The Amazing Spider-Man lagi kan era-era itu? Kenapa nggak lu terusin Spider-Man 4 lu tutup di sono dan si Sony ini gabung aja sama si MCU kan? Lebih enak itu ketimbang lu naruh Andrew Garfield yang penghasilannya pun nggak sesuai prestasi lu sendiri. Yeah. Tapi setuju gak lu kalau Bibi Mary Jane versi Tom Holland itu paling bagus? Iya setuju sih. Kenapa? Karena itu terlihat sangat muda ya gitu ya. Dan itu benar-benar ini banget sih. Dalam peran itu benar-benar full apa ya? Kalau dibilang tuh Sobat ya. Ya itu pasti lah. Tapi menurut gue energik banget kan dia apalagi kan dia tahu kalau si Peter itu Spider-Man gitu. Nah dia benar-benar membantu banget kan. Membantu kehidupan si Spider-Man ini. Dan dia nggak nyusahin Spider-Man juga menurut gue. Iya. Kalau bibi yang lainnya kan kayak nyusahin banget. Dan karena udah tua aja. Scene Spider-Man No Way Home mana yang paling lu suka? No Way Home mana yang lu suka? Scene yang mana paling lu suka? Adegan yang mana? Scene yang bagian ini sih yang yang si Green Goblin ketahuan jahat lagi di itu di saat yang pada pengen disembuhin. Iya. Terus si Tom Holland-nya kan dia ada insting gitu kan kayak firasat gitu. Ternyata ada yang aneh gitu kan. Ternyata si Green Goblin-nya itu berantemnya epic sih menurut gue berantemnya. Ternyata di Dr. Octopus yang baik dan Green Goblin emang bajingan. Iya. Dia musuh yang paling ikonik menurut gue. Ketimbang Venom itu sendiri. Venom nanti kita jelasin bakal ada Venom atau enggak di sini. Iya. Dan kesalahan yang scene favorit gue yang paling gue suka adalah ketika si Tobey itu pengen dipijit sama Andrew Garfield yang diprotek itu yang punggungnya lucu. Marvel selalu ngasih sebuah joke yang lucu menurut gue. Iya. Bajingan, tapi nggak sebajingan Deadpool sih. Kalau nonton Deadpool tuh bajingan banget. Gue nggak berhenti ngakak nonton Deadpool. Dan yang gue suka pas si Tom Holland-nya, kamu Spider-Man 1, kamu Spider-Man 2 ya? Iya. Jadi siapa Spider-Man 1 gitu dia? Ketiga-tiga itu sempat miskom ya? Miskom. Terus si Tobey bilang, you are amazing katanya ke si Andrew. Nah, dan di adegan itu, dan menurut gue kayak pertarungan itu pun kurang epic menurut gue. Yang di akhir itu? Iya, menurut gue kayak padahal materi Spider-Man Nolan ini bagus banget, sayang banget. Banyak miss-missnya kan. Dan ketika Spider-Man bakal ngerilis next film selanjutnya, apa yang mengharapin dari film tersebut? Apa? Kan next nih Spider-Man ini bakal dilanjutan kan? Nah. Dan lu lupa kan Spider-Man ini sekarang siapa dia itu tuh? Iya. Tom Holland tuh siapa? Nah next bakal ada filmnya, apa yang mengharapin dari film tersebut nanti? Andai kata. Ya, kalau dari segi Spider-Man ya. Apa lu harapin? Jalan cerita apa yang lu harapin? Ya ceritanya ini sih si yang Spider-Man versi Tom Holland ini pengennya
bertemu dengan Venom sih. Saya kan Usia ya gini. itu kayak yang di Spider-Man yang versi si itu Tobey kan itu sempat ketemu Venom, dan itu menurut gue ini banget tuh, kayak berantem itu lumayan epic lah gitu kan. Nah itu sih yang gue harapin, ketemu Venom ya itu. Tapi Spider-Man 3-nya versi Tobey itu bagus loh menurut gue. Sayang banget lu harus ngebagi fokusnya antara Sandman. Iya. Iya kan? Dan ada Venom di sana, itu bikin lu bingung, bikin angkat cerita, jadi lu nggak fokus ke Venom kalau menurut gue, penilaian gue di sana. Dan gue berharapnya di film selanjutnya Spider-Man, gue yakin kayak ada versi Tobey Maguire, akan ada lagi versi Andre akan dijalani dengan multiverse yang beda-beda. Kalau feeling gue itu bakal seperti setnya kan. Dan apa Spider-Man No Way Home itu ngecewain? Karena awalnya yang gue baca, Doctor Strange itu duluan awal baru Spider-Man. Tapi karena gue nggak tahu, mungkin karena Sony, akhirnya Spider-Man duluan dan Doctor Strange selanjutnya. Dan lo tau gue bawa apa? Doctor Strange. Ini kayak gue kenal nih. Itu punya lo ya? Tapi ini rusak ya? Enggak, ini karena nggak ada itunya untuk apa nahan di tangannya. Ini karakter yang lagi ini banget ya. Viral. Enggak viral banget sih. Dia bisa TikTok nggak? Cuk. Kan ada filter juga di Oh, TikTok iya. dulu sempat ada filter, tapi pas gue coba nggak bisa aja. Kita taruh di sini aja biar lihat kamera. Dan apa yang lo harapin dari film Doctor Strange? Lo udah nonton trailernya kan kemarin kan? Iya. Apa yang lo harapin dari film Doctor Strange tersebut? Yang gue harapkan adalah karena itu multiverse kebuka lagi kan. Yang gue harapkan ini sih apa, ada karakter-karakter yang misalkan belum muncul di MCU entah muncul gitu apa, jadi karakter-karakter baru yang akan mungkin akan diperkenalkan di MCU mungkin. Yang gue harapkan ntar dari multiverse itu muncul berdatangan gitu yang gue harapkan. Tapi lo udah nonton Doctor Strange 1 dan 2 nggak? Yang pertama udah, yang kedua kan belum muncul. Oh iya, yang gue ini ya. Dan lo tuh apa yang membedakan Doctor Strange dari superhero lainnya? Awal mulanya dia gimana tuh kan? Oke, dia kan awal mulanya kan cuma seorang dokter saraf ya, dokter saraf gitu. Dia kan orang kan sombong banget kan, sombong sekali itu karena dia apa yang paling hebat lah di antara dokter-dokter. Nah kita dokter sombong kan, pokoknya dia paling hebat lah gitu. Terus dia sempat mengalami kecelakaan karena itu apa, nggak fokus nyetir gitu. Saat itu dia ada gangguan di saraf itu kan, saraf itu. Terus dia datang apa, ada orang yang menyarankan untuk ke tempat penyembuhan gitu. Oh, dan itu awalnya dari ilmu yang itu kan, ilmu perdukunan yang Marvel itu. Cuk. Dukun ya? Iya, gue nonton itu dukun. Itu yang menarik menurut lo. Terus Iya. apa yang lo suka dari Doctor Strange? Yang gue ini kalau dari filmnya ya, Yang suka dari film. kalau dari filmnya itu yang gue kekuatan ini sih apa, dari dia kan lebih suka main ke dimensi gitu kan. Jadi orang tuh misalnya dia tuh sering banget menjebak musuhnya ke dimensi lain gitu ke alam lainnya atau gimana gitu. Itu sih yang menurut gue tuh unik banget. Dan Apa? lu selain Doctor Strange, apa karakter Marvel yang lu suka lagi? Yang lu harapin lah bakal dijadiin film gitu? No, bukan jadiin film sih, kayaknya bakal datang ke Doctor Strange tersebut yang lu bener suka. Pengennya Iron Man muncul lagi sih, pengen Iron Man lagi Dia gitu. dulu tuh tiba-tiba ya. Kan lu suka buat Iron Man ya? Suka banget. Saya dia kan superhero yang paling apa, berperan penting sekali di antara MCU itu kan. Karena dia superhero pertama yang membuat awal mulanya Avengers itu menurut gua itu keren banget sih. Dan lu suka si Iron Man?
suka. Iron Man nya kalau di DC rivalnya tuh kayak Batman lah 11-12 loh mirip. Iya. Iya kan? Ya udah dari segi kepintaran dan kekayaan ya gitu kan. Dan sama-sama suka cewek. Iya. Dan lu inget gak sih ada scene Doctor Strange di film Avengers Endgame yang dia kayak dia tahu masa depan kan? Oh iya. Yang terjadi itu. Dan kenapa dia tahu masa depan dan dia bikin multiverse yang dilakukannya ke Spider-Man yang mantra, dia ngucapin mantra juga, yang dia sambil goyang-goyang juga pas ngucapin. Kayak apa nih? Dan Spider-Man kampret di situ sini. Oh. Aku tidak ingin Mary Jane, aku tidak ingin Michael apa tuh yang pacarnya di Tom Holland, Michelle Jones. Iya. Michelle Jones. Pokoknya itu lah. Si MG. Aku tidak ingin dia melupakanku. Situ kan kalau konsen juga. Iya. Pokoknya sampai 6 kali minta supaya ini apa juga lupa sama si Peter Parker ya kan. Dan di situ berantakan semua mantra. Dan itu seatnya. Dan kenapa si Doctor Strange itu dia nggak mikir ke situ pas dia lagi ngeliat masa depan di film Endgame? Menurut lu kenapa? Karena ya sebenarnya yang dia lihat di itu bukan di Endgame itu lebih tepatnya yang dia lihat masa depan itu kan di Avengers Infinity War. Oh iya, maaf gue sorry lah. Thank you udah diingetin terus. Ya mirip sih sebenarnya sih. Ya kalau kan nyambung kan. Lawannya juga si batu cincin itu. Iya. Itu sebenarnya dia melihat masa depan itu melihat masa depan yang ada di Endgame yang si Tony Stark yang nah itu. Lu tuh nggak batu dari Ponori gitu sih. Itu kenapa nggak dia kasih ke Hulk aja ya? Iya, soalnya dia lebih kuat kan. Gitu. Dan gue lebih enak Hulk dikorbanin sih daripada Iron Man. Ih parah banget. Kalau gue lebih ke si Thor-nya yang dikorbanin ya. Dia lucu dia termasuk kuat gitu ya. Iya, kenapa nggak Thor ya? Iya. Kan dia dewa ya. Padahal dia udah minta-minta tuh kan. Apa pengen dia yang ingin kan. Iya, Yang sih namanya ini disikan aja, jentikan. Dan gue suka scene yang Thor perutnya gendut. Kebanyakan minum bir. Dan lo lebih suka DC apa Marvel sih sebenarnya? Kalau gue lebih ke Marvel sih. Dari dulu gue Marvel. Gue DC banget. Karena Marvel adalah lo kayak khayalan lo akan masa depan yang indah kan. Iya. Sedangkan di situ real kenyataan yang terjadi. Dan Nah, lo kan suka karakter dari DC ya? Apa superhero DC? Karakter yang paling lo suka dari DC apa? Bukan anti-hero ya, kalau hero-nya gue lebih suka Wonder Woman. Gue suka superhero cewek itu kayak kuat. Karena Wonder Woman kan dia pendiri Justice League dari trio itu ya, Batman, Superman, Wonder Woman. Dan itu gue suka banget Wonder Woman. Dia pun juga kuat, pembunuh kan, gak ada power lah buat wanita-wanita. Kayaknya lo doang ya yang apa kan kebanyakan orang kalau disuruh lebih suka Batman apa suka yang di DC siapa aja sih pasti milihnya kalau nggak Batman suka Superman kan. Kayak lo doang nih yang milihnya beda nih Wonder Woman. Gue suka aja karakternya, gaya stylenya. Kalau anti-hero nya gue suka Harley Quinn. Oh itu Sinting, gue suka banget. Gue tuh suka anti-hero Sinting banget. Sayang banget Jokernya Leto jamet banget. Dan lu kalau nonton Joker, film Joker yang di 2019 kalau nggak salah dirilis kan, itu tuh sebenarnya menurut gue itu bukan Jokernya Batman, tapi kayak awal mula ke orang yang pengen jadi Joker, itu awal mula Joker yang terjadi. Karena pas itu Batman kan masih kecil banget, yang dia ada scene yang heroik yang dia diginiin sama Joker. Kan? Dan tiba-tiba si ayahnya Batman ditembak kan sama Joker gitu. Gila sadis. Jadi gue nonton film Joker itu, gue merasa kayak gue lagi nonton berita dong sih. Itu bener-bener apa ya? Dari segi scene itu bener-bener realistik banget sih. Gue berharap pada Joker dua kan sih. Gue yakin ada kayak Joker lain. Dan gue pikir aja Jokernya ini tuh bakal multiverse-nya sih Robert Pattinson kan yang Batman Next. Wow. Jadi kita balik ke Marvel, superhero apa yang lo harapin di terakhir nih yang bakal jadiin film? Yang lo pengen jadiin film superhero apa? Ada karakter yang menurut gua tuh keren juga itu. Jadi dia bentuk superhero mirip banget sama Batman. Namanya Moon Knight. Wih, gua baru tahu sih demi apa pun gua baru. Iya, jadi komik itu ada karakter namanya Moon Knight. Ini Marvel juga. Marvel. Dia kalau di DC itu Batman gitu. Oh, yes. Dia superhero malam gitu. Dia lambangnya apa? Hewan atau apa? Lambangnya bulan. Karena moon kan.
Ini ya bulan. Ultraman. Kok Ultraman? Oh, beda lagi tuh. Mungkin itu aja sih. Moon Knight sama apa lagi ya? Ini sih pengennya sih apa ya? Sama Daredevil kan kemarin Daredevil kan sempat muncul di Spider-Man No Way Home. Nah gue pengen Daredevil muncul untuk film solonya sih, film sendirinya gitu. Soalnya kan singkat gue kan Daredevil kan sekarang ini kan ada di film seri kan, di film seri itu. Nah gue pengen Daredevil tuh ada di ininya juga tuh apa membuat filmnya sendiri. Tuh. Kalau gue apa yang gue harapin dari Marvel ya? Gue berharap ada karakter yang pengen di film itu dari DC mah sedikit main. Oh, Kayak bertemu gitu. Iya, kayak DC sama Marvel tuh bertemu kan. Di sebuah moga aja di MCU dengan DCU bisa jadiin saling ketemu. Tapi gue sempat baca ya dulu apa di IG kalau nggak salah ya. Terus sempat ada rumor gitu kan. Tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Itu ada salah satu sutradara tuh pengen DC sama Marvel tuh ini ada cerita yang kemungkinan bakal bertemu gitu. Dan tapi itu nggak tahu ya benar atau enggaknya. Ya semoga aja benar. Kalau benar sih mantap sih. Gue berharap juga Doctor Strange di luar ekspektasi lah, dari skenario nya bagus menurut gue. Iya. Ini juga film yang termasuk yang ditunggu juga sih, Doctor Strange 2 ini. Dan lu di 2022 ini nunggu Doctor Strange banget ya? Iya. Kalau gue nunggu filmnya Flash kan. Dari 2000 berapa 2016 bakal dijadiin nggak jadi karena menurut gue Flash bakal bikin beda multiverse-nya DCU juga kan. Katanya. Yang kita lihat lah. Dan gue berharap juga seperti yang gue bilang Doctor Strange bakal lebih dari Spider-Man yang ini lah. Ini aja pesan. Aus gue. Aus banget. Lu habisin kopi ya? Iya, aus habisnya. Tapi buat untuk menutup episode kali ini, gue punya quote dari Spider-Man lagi Peter Parker. Oke, dari Batman itu. Dia pernah bilang gini di film, mengapa kita jatuh agar kita bisa belajar untuk bangkit kembali. Anjir. So, Ada lagi nggak? banyak, tapi nanti next episode selanjutnya kita bakal bahas apa. Yang mau request kan? Iya. Silakan di komen nanti lu pengen apa, film apa yang bakal kita review, entah itu Penyalin Cahaya, film Yuni, Indonesia juga bisa, ataupun film yang lain lah yang masih kita tonton. Akhirnya kita soalnya kan sekarang kan film Indonesia kan ada yang lagi ini banget, biasanya kan film horor ya. Iya, ada KKN sama Pengabdi Setan ya. Iya. Nah, Besok kali. seru lah pasti ya, balik KKN. Penasaran banget tuh. Ya udah ditunggu dari tahun berapa? 2020 ya. Ini 2020 kan? Nah, Iya. kita covid itu aja. Bye, see you. Bye bye. Tetap di Union Production. Anjay. Masuk.